Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma ssalatu wassalamu ala habibina wa habibi ilahil alamin. Abil Qasim Mustafa Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala ali tayyibin tahirin al-ma'sumin. Wa la siyama baqiyah duwa'i fil ard. Arwahuna lahul fida ajal farjul syarif. Allahumma Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam ya qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ini alhamdulillah kita bisa mulai lagi kajian kita pagi ini. Bapak ini ingin mulai mengulang ya tentang nafsu amarah ya. Ini sekaitan dengan masalah-masalah yang kita semua hadapi. Ya, ini tabarukan kita baca dulu hadisnya, teksnya. Bisanadil muttasil ila Muhammad ibn Yaqub an Ali bin Ibrahim an Muhammad bin Isa an Yunus an Dawud ibn Farqad ya. Qala Abu Abdillah ya alaihi salam ya telah bersabda Abu Abdillah yang maksudnya Imam Ja'far alaihi salatu wassalam, al-ghadabu miftahu kulli syai'. Ghadab adalah kunci al-ghadabu miftahu kulli syar. Bahwa ghadab itu adalah kunci dari segala keburukan. Itu hadisnya ya. Nah, selanjutnya mengenai detail dari penafsiran hadis ini, mengenai potensi amarah ya, kita semua masih ingat bahwa manusia kita semua diberi 4 potensi ya menurut ilmu akhlak itu. Yang pertama adalah potensi akal, yang kedua adalah potensi potensi hayawan ya. Yang ketiga adalah potensi amarah, yang keempat adalah potensi waham ya. Potensi hayawan itu adalah merupakan potensi daya tarik ya, jadi menarik, memanfaatkan apa-apa yang ada di sekitar kita, makanan kah apa, tidur orang manusia. Dan potensi amarah itu adalah merupakan daya tolak ya. Daya tolak apa definisinya di sini? Marah atau ghadab itu adalah gejolak api yang menyebabkan keinginan atau menolak sesuatu ya. Ini dipunyai oleh binatang dan manusia. Jadi potensi ini melengkapi potensi hayawan atau syahwat ya. Jadi potensi hayawan memungkinkan manusia itu untuk berkembang baik material maupun spiritual. Potensi ghadab itu adalah untuk untuk menghadapi tantangan-tantangan akibat akibat potensi hayawan yang menyebabkan kita berkembang ya. Jadi manusia
tumbuh atau berkembang baik material maupun spiritual dengan potensi hayawan. Nah, akibat potensi itu diantaranya itu adalah mungkin akan berbenturan dengan pihak lain atau mungkin dihalangi oleh pihak lain. Nah, untuk itu dibekali dengan potensi amarah. Potensi amarah ini merupakan karunia Allah yang sangat besar ya. Jadi jangan dimatikan dan harus dimanfaatkan dengan baik menurut sesuai dengan akal dan syariat. Nah, potensi amarah ini diperlukan oleh baik pribadi, keluarga maupun masyarakat untuk tumbuh bertahan dan meraih kebaikan-kebaikan baik dunia dan akhirat. Ya, dan harus dijaga pada kondisi yang ideal, tidak lebih dan tidak kurang. Nah, yang kita kenal mungkin itu adalah menjaga kelebihan ya, mungkin yang dikenal oleh umum. Jadi orang tidak boleh marah apa segala macam, itu kaitannya dengan kelebihan potensi amarah. Ya, kebanyakan kita mungkin saat ini ya, mungkin zaman-zaman ini mungkin kelebihan potensi amarah itu kayaknya sudah sedikit lah ya, sudah banyak berkurang. Maksudnya orang-orang pada zaman sekarang ini ya mungkin masih ada sih, tapi umumnya sudah ya kebanyakan sudah tidak. Mungkin ada pribadi tertentu yang masih ada masalah dengan ini, tapi kelebihan potensi amarah ini ya kita semua sudah tahu juga cara menghadapinya dan cara mencegah pengobatannya ya. Ya, potensi amarah ini mungkin semacam kualitas jiwa ya. Dan ini agak berbeda dengan pandangan materialis yang mungkin nggak terlalu menganggap ya potensi amarah ini. Mungkin cara pandangnya terhadap jiwa itu dengan dengan ilmu akhlak itu cukup berbeda. Nah, yang jadi problem itu adalah kurangnya potensi amarah yang mungkin di kita ini ya, karena mungkin tantangan-tantangan di luar itu tidak kayak zaman dulu ya. Zaman dulu mungkin orang itu harus benar-benar punya potensi amarah ya, karena zaman dulu tuh hukum itu mungkin agak kurang ya. Jadi orang harus bertahan dengan dirinya sendiri atau keluarganya. Nah, jadi orang harus berlatih bela diri apa segala begitu ya. Nah, sekarang mungkin tidak harus begitu. Nah, karena semuanya sudah teratur, mungkin malah potensi amarah ini cenderung menurun pada generasi-generasi, apalagi generasi-generasi di bawah itu ya. Itu kurang, potensi amarahnya itu kurang kalau menurut ilmu akhlak ya, atau menurut kira-kira ya yang Bapak amati itu anak-anak ini karena memang tantangan itu kurang, potensi amarahnya itu tidak tumbuh dengan baik. Cenderungnya kurang. Jadi yang kurangnya potensi amarah ini menyebabkan orang itu malas ya. Malas, kemudian mudah menerima hinaan ya, di apa-apain mungkin tidak melawan begitu ya. Terus kurang sabar, jadi kurang sabar, kurang kuat menghadapi tantangan ya. Nah, terus kemudian tidak bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar juga kualitas ya. Jadi akhlak itu tidak melulu misalkan ramah, dermawan. Nah, itu akhlak dari sisi tadi itu daya tarik ya. Tapi akhlak itu juga termasuk daya tolak ya. Daya tolak yang ideal, yang ideal, yang cukup ya. Terus kurang nahi mungkar juga kurang dalam penegakan hukum ya kalau di tingkat masyarakat itu. Jadi masyarakat itu dalam pandangan beberapa ahli itu seperti juga pribadi, jadi punya karakter-karakter tertentu di masyarakat, sebagai banyak juga
pribadi itu punya karakter tertentu, di masyarakat tertentu punya karakter tertentu ya. Kalau potensi amarah itu kurang dalam suatu masyarakat, maka penegakan hukum itu akan tidak berjalan dengan baik. Akibatnya masyarakatnya kacau. Ya, terus juga kurang motivasi mengejar kesempurnaan kebaikan baik dunia maupun akhirat. Nah, ini latihannya ini dengan menghadapi ya, dengan dikasih tantangan-tantangan dengan bahaya yang terukur sesuai dengan akal dan syariat ya. Ini harus orang terlatih ya, kayak outbound yang gitu kalau zaman sekarang. Nah, kalau zaman dulu mungkin anak-anak zaman bapak waktu kecil ini sudah biasa ya menghadapi bahaya-bahaya itu ya. Karena sekarang ini mungkin lingkungan tidak mendukung, jadi latihan satu ini agak kurang ya. Jadi dulu zaman bapak masih kecil itu biasa perang ketapel, jadi main ketapel, perang ketapel, jadi pakai batu beneran gitu. Terus apalah itu naik kerbau gitu. Jadi memang ya kita bisa main sampai jauh itu kayak gitu. Ya bukan berarti bahwa kita lebih baik ya, tapi kira-kira gambarnya begitulah. Ya kalau dalam dunia pendidikan misalkan contohnya kira-kira ya mungkin sebagian pengajar itu ya, itu mungkin ya sudahlah pokoknya daripada repot-repot mahasiswa itu dikasih nilai aja C atau D, pokoknya yang penting lulus, nggak ngerepotin ya gitu. Terus ya nanti kan, nah itu padahal tidak memenuhi kualifikasi misalkan ya diluluskan. Nah itu adalah contoh kurangnya potensi amarah. Nah itu dengan sendirinya akan menyebabkan daya saing antar urusannya akan berkurang ya. Nah itu kalau sampai pada level parah ya nggak ada gunanya sampai ujian apa segala macam. Nah akhirnya juga motivasi belajar mahasiswa juga kurang dan seterusnya, dan akibatnya mahasiswanya kurang bisa bersaing. Nah ini dalam dunia pendidikan. Nah, dalam masyarakat ya seperti itu ya mungkin. Nah ini Bapak ingin mengkaitkan dengan sebelum selanjutnya saya nggak tahu nih ada nggak ya. Nah ini contoh ya, Imam Ali Khamenei ini adalah kira-kira mungkin Bapak melihatnya sebagai orang yang sudah bisa mengelola potensi amarahnya dengan baik. Jadi orang menganggapnya sebagai kuat ya, sabar gitu. Menegakkan hukum ya dihadapi. Jadi tidak melulu dermawan begitu, tapi terhadap orang-orang durjana katakan ya, itu kuat menghadapi dan konsisten. Jadi orang lain menganggapnya begitu ya, secara objektif ini katakanlah orang Amerika ini yang notabene mungkin katakanlah dari pihak yang lawan mengakui bahwa beliau ini adalah orang yang dilukiskan di sini sebagai orang yang kuat. Jadi profiling akhlak itu tidak cukup dengan bagus dalam potensi hayawan, tapi juga harus bagus dalam potensi amarah. Nah, Rasulullah itu semua profil-profil akhlaknya itu seimbang, kuat pada level yang sempurna ya, Rasulullah dan Ahlul Bait. Jadi itu kira-kira gambaran mengenai kesempurnaan akhlak Rasulullah. Nah, Bapak di sini ingin mengaitkan dengan dengan masalah yang Mbak hadapi ya, masalah itu yang masalah
masalah speaker itu ya, speaker yang mengganggu ya, itu kita bisa lihat dari perspektif ini, perspektif pengelolaan potensi amarah. Nah, kalau kita diam menghadapi masalah ini ya, itu bisa dibilang potensi amarah kita itu tidak kita kelola dengan baik. Jadi secara akhlak itu tidak tepat ya. Jadi harus kita hadapi gitu, ini tantangan ya. Semua orang dari dulu itu namanya tantangan itu kayak buntu ya. Jadi Allah itu memberikan tantangan itu memang begitu. Kita menghadapinya itu kayak buntu ya, di mana-mana begitu. Rasulullah juga alaihi salatu wassalam juga menghadapi tantangan yang lebih besar ya, dan beliau juga mungkin kayak alaihi salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam juga mungkin seperti itu. Imam Ali Khamenei ya, Iran itu menghadapi Amerika itu juga mungkin kayak jalan buntu begitu ya. Semua begitu. Nah, ini dari perspektif ilmu akhlak. Nah, kira-kira gimana cara menghadapinya menurut apa? Jadi ini juga kita hadapi itu menurut apa kira-kira, selain kalau kita hadapi sendiri memang sepertinya tidak mungkin ya. Kita datang sendiri ya, kalau kita punya ketokohan itu mungkin. Jadi dulu itu mungkin kayak zaman-zaman katakanlah generasinya Mbah Kakung itu yang Bapak tahu, kalau ada begini-begini ini beliau akan datang sendiri ya, karena memang cukup berwibawa, cukup segani di tengah masyarakat itu. Jadi orang-orang seperti itu mungkin bisa datang sendiri terus menegur dan seterusnya. Jadi itu zaman potensi amarah orang-orang itu masih kuat ya. Gimana begitu ya, mungkin alam dan masyarakatnya membentuk beliau-beliau itu seperti itu. Jadi kalau ada yang nggak benar itu orang-orang atau generasi Mbah Kakung itu akan datang sendiri, datang dan ngomong sendiri ya, marahin tetangganya atau siapa ya yang nggak benar langsung dimarahin. Nah, zaman kita mungkin kayaknya nggak begitu ya. Nah, ini gimana cara menghadapinya menurut Bapak, kita harus sejauh ini kayaknya itu pakai sistem ya, organisasi. Jadi kita harus memanfaatkan kira-kira segala potensi yang ada ya kayaknya ini bisa lewat hukum, karena memang aturannya kalau nggak salah itu sudah ada ya, mengenai batasan penggunaan toa. Bisa dihadapi lewat organisasi, lewat ormas, lewat ABI atau hijabi begitu ya, lewat bantuan hukum ya, kita lewat polisi, lewat itu sehingga mungkin masa itu bisa atasi ya. Jadi mengatasinya dengan menghadapinya ya dengan organisasi. Jadi organisasi ini ya penting ya untuk menghadapi masalah-masalah seperti ini ya. Makanya nggak mungkin kalau masalah seperti ini nih zaman sekarang ini kita hadapi secara personal sepertinya ya. Jadi kita bentuk tim misalkan ya, kita ya mungkin kalau kita bayangkan sih mungkin ya tidak secara langsung, katakanlah kalau dari ABI menangani seperti ini, tapi mungkin ABI akan menggunakan tim hukum yang atas nama independen ya, tim hukum dari luar ya, tapi digerakkan oleh orang-orang ABI sehingga nanti ya kita pelajari dari segala sisi memungkinkan atau tidak. Kita mungkin ya kita cari info-info baik dari kepolisian, dari mana ya kita hadapi secara tersistem ya. Jadi makanya bersistem ini, bermasyarakat itu penting ya. Nah, kalau zaman Zuhur Imam Mahdi ya masalah-masalah seperti ini nggak ada. Makanya intidalul faraj itu adalah ibadah yang penting karena akan menghapus
pada zaman Faros itu akan segala kezaliman itu akan terhapus ya. Tapi zaman penantian begini ya kita harus menanti secara aktif menyiapkan ya. Nah, diantaranya organisasi itu adalah ormas, itu adalah bentuk penantian aktif ya. Ya kenapa jadi ibadah yang penting, karena ya ini ya mungkin perannya kecil tapi untuk sesuatu tujuan yang besar. Makanya berormas ini penting ya, karena ini ya petunjuk rahbar begitu ya. Jadi ini ya kita semua juga sudah itu dari segi dari segi ya. Ini taruh dari sisi riwayat ya, bahwa kezaliman yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Jadi memang kita harus dalam sekarang ini mau nggak mau kita harus bekerja dalam sistem ya. Kalau sepak bola misalkan, kalau sepak bola zaman dulu ya orang bisa sendirian bikin gol ya, tapi zaman sekarang sepak bola sekarang itu nggak bisa. Itu harus dilakukan secara kolektif permainan itu. Ya kira-kira begitu itu ini ya, setidaknya ini sekedar perspektif ya. Kalau mau dilaksanakan ya insya Allah Pak siap membantu dari sisi tadi itu ya. Nah tapi pihak yang terlibat langsung itu harus mau bersaksi, harus Zaki atau Mbak harus, atau siapa yang ada di situ yang merasa terganggu harus berani bersaksi, baru tim hukum itu bisa punya ini. Nah, kalau enggak ya repot ya, nggak bisa. Harus mau tidak sekurang-kurangnya harus mau bersaksi, melakukan pengaduan kalau mau pakai prosedur yang tadi. Nah kalau mau pakai prosedur ala Mbah Kakung tadi ya harus punya orang yang kuat di segani ya, yang kata-katanya itu diikuti oleh orang-orang ya. Kira-kira begitu. Ada komen? Enggak. Nah, ini termasuk mengamalkan akhlak. Ini latihan kecil, saya Bapak bilang juga ke Abi begitu ini. Ya latihan untuk menghadapi masalah yang lebih besar. Ya. Dan mengelola potensi amarah. Oke. Cukup mungkin ya. Ya. Kalau akal tuh aksi aurat manusia atau hakikat atau esensi. Akal adalah apa? Gini ya. Kalau jadi kita mungkin harus bedakan. Jadi dalam ilmu akhlak dan dalam filsafat, akal ini memang punya banyak ini ya, banyak makna. Kalau dalam filsafat istilah akal itu menunjuk wujud yang imaterial. Ya kalau dalam teks agama itu kira-kira ya malaikat lah.
suatu potensi yang suatu entitas atau mahiyah yang kalau terwujud ya, kalau terwujud itu merupakan wujud yang murni imaterial, itu disebut akal. Nah, kalau dalam ilmu akhlak ya itu bagian dari nafs ya. Jadi nanti juga dalam dalam filsafat nanti dalam bab pembagian mahiyah itu bagi menjadi 10 ya, 10 satu jauhar dan 10 aurat ya, 10 atau 9, 10 ya, 10 aurat dan jauhar. Nah, jauhar atau substansi ya. Substansi itu Substansi itu kalau dia berwujud, dia wujudnya mandiri. Kalau jauhar itu kalau dia berwujud, dia harus menempel pada, kalau aurat itu kalau dia berwujud, dia harus menempel pada jauhar. Sifatlah aurat itu. Kalau jauhar itu mandiri. Nah, jauhar itu dibagi menjadi 5 ya. Salah satunya adalah akal dan yang lain adalah nafs. Nafs itu apa? Nafs itu adalah substansi yang substansi non materi tapi dia bertindak dengan materi, itu nafs. Nah, kalau ada lagi mada itu yang materi tapi bukan materi di sini, bukan materi seperti yang tadi sehari-hari ini ya, pokoknya itu materi lah nanti kita. Nah sekarang nafs ini, ini yang kita bisa ambil domainnya ilmu akhlak ya, nafs atau jiwa-jiwa manusia. Nah, dalam ilmu akhlak nafs itu punya 4 potensi itu. Nah, ini sudah itu selesai. Nah, sekarang pindah ke ilmu akhlak. Nah, nafs itu punya 4 potensi. Nah, pertama adalah akal. Nah, ini akal nanti di sini berbeda dengan yang tadi. Nah, kalau akal di ilmu akhlak itu artinya rasio lah kira-kira. Rasional, rasio itu akal. Ada potensi akal, artinya kita dibekali potensi akal. Nah, potensi hayawan, potensi amarah, dan potensi waham. Gitu. Itu pembagian nafs dalam ilmu akhlak. Ya. Nah, nafas ini sama pengertiannya dengan nafas yang ada di filsafat tadi itu. Jadi jiwa kita ini, jiwa manusia ini termasuk nafs. Jadi nah kalau filsafat itu nggak bicara bagaimana baik buruk apa segala gitu. Pokoknya dia ada sifat-sifatnya begini. Nah, itu dalam definisi akhlak ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi yang lain ya, nah, kalau kita kemarin kan kita bilang bahwa aurat itu butuh sebab untuk menempel, ya kan? Kalau zatnya itu enggak butuh. Jadi manusia itu mungkin secara definisi, secara zat itu hakikat ya. Mahiyah manusia itu kan hayawanun natik. Jadi untuk natik itu, ini dari sisi yang lain ya, untuk berpikir manusia itu sebetulnya nggak butuh sebab. Jadi begitu dia dikatakan manusia, dia dengan sendirinya berasio dalam akal, dalam pengertian yang tadi itu, dalam pengertian. Nah, jadi katakanlah ya, orang yang cerdas ya dengan orang yang kurang cerdas, katakan, yaitu beda secara potensi aja. Jadi makanya kecerdasan itu sebetulnya ya secara ini enggak berpahala ya,
Jadi kita nggak bisa menerangkan bahwa orang yang lebih cerdas itu pahalanya lebih banyak atau lebih baik. Nggak harus seperti itu. Nah, yang berpahala itu yang arotnya ini, menempelkan arot, karena arot itu butuh sebab ya. Misalkan ini untuk kuat itu orang butuh sebab, butuh usaha. Ya ini yang berpahala. Yang apa namanya, yang justru arot ya, pada ini yang menempel ini yang menjadikan kualitas kemanusiaan itu bisa naik. Nah, kalau secara rasional ya itu sudah sama kan, dulu dikatakan bahwa ilmu rasional itu ya mungkin ada usaha kan memang untuk jadi, kalau cerdas saja nggak perlu usaha, nggak ada nilainya. Nah, cuma kalau dia berilmu sudah ada arot, yang tadinya jahil menjadi alim. Nah, cuma karena masih pada level dekat-dekat rasio, jadi kalau ilmu saja itu ya penambahan pahalanya tuh dikit ya, ada pahalanya tapi dikit. Nah, kalau sudah diamalkan ya, ilmu nanti menjadi bagian dari eksistensi kemanusiaan kita begini. Nah, ini yang yang sudah melakukan arot yang lebih kuat, yang sehingga ini pahalanya lebih besar. Jadi makanya amal yang penting itu untuk meningkatkan untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan itu ya harus dengan amal, cukup dengan ilmu. Jadi para ulama seperti Imam Al-Khomeini ini, beliau ini mencari ilmunya ya sejauh dengan usaha yang sangat kuat dan mengamalkannya begitu ya. Ada enggak? Nah, kalau orang berhenti ilmu saja ya, kemarin sudah kita bicarakan bahwa itu akan menjadi hijab. Nanti dalam sholat itu muter-muter aja kayak orang diskusi begitu ya. Nah, itu sholatnya jadi nggak berkualitas kan. Ya ini juga Bapak mengalami sendiri ya. Jadi kira-kira kan seringkali dalam sholat ini kita terperangkap dalam ilmu. Jadi boro-boro merasa Bapak sendiri yang jauh-jauh ya, boro-boro merasa khusyuk atau katakanlah muftar ya. Nah, yang baik itu memang orang Islam itu merasa muftar, merasa terdesak ya, merasa kecil. Jadi alih-alih terdesak ya, kita dalam ilmu begitu. Nah, tapi nanti perasaan terdesak itu nggak ada, tapi kayak berdiskusi ya, kita harus terdesak Nah, itu kita kira mungkin gambaran ilmu sebagai hijab itu seperti itu ya. Nah, gimana supaya terdesak beneran ya, merasakan gitu ya, merasakan. Jadi apa yang rasional dirasakan terus diresapi sehingga itu menjadi jadi dalam sholat itu ada perasaan yang menunjukkan penghambaan ya. Ya kira-kira begitu ya. Menjawab ya. Ya, asik. Ya. Ya, gitu. Cukup ya. Kalau udah kita beralih ke Bidayatul Hikmah. Iya, ini dalam waktu hadis itu hadis ke berapa ya? Ke 13 misalnya. Enggak, hadis ke 7 ya. Dalam buku 40 hadis tentang qadar. Oke, kita ke
bab ketiga ini menurut Ustadz Somali ya, ini bab yang penting. Di rekamannya ini beliau membahas bab ini cukup panjang ya, ini lebih dari 1 jam. Kalau yang lain-lain itu kadang cuma setengah jam ya. Ya, kita teruskan. Ya, jadi ini menurut Ustadz Somali ini termasuk bab yang menurut beliau itu penting. Jadi kemarin gimana ya? Wajibul wujud mahiyatuhu inniyatuh ya. Wajibul wujud mahiyanya adalah dirinya sendiri ya, wujudnya sendiri. Mahiyanya adalah wujudnya sendiri ya. Jadi gimana mulainya ya? Ya, ini pengantar yang diberikan oleh Ustadz Somali ya. Mengapa Allah itu wajib wujud bidat? Dia bilang karena itu adalah karena wujudnya, dia bilang wujudnya. Nah, wujudnya itu berbeda dengan wujud kita. Jadi wujudnya wujud Allah ya, menuntut dirinya untuk mewujud. Jadi tidak ini kalimat yang sebetulnya juga tidak bisa menggambarkan secara sempurna mengenai wajibul wujud itu ya. Ya, tapi begitulah. Jadi tidak ada hal yang lain yang menyebabkan dirinya itu dari Allah itu ya, dari Tuhan untuk mewujud ya. Jadi wujud kita itu berbeda dengan wujud Allah. Wujud kita itu lemah, fakir, bergantung, robit, terus sudah kita sebutkan, dan terbatas. Nah, wujudnya itu tidak bergantung, Ghani, maha suci dari segala mana. Subhanahu itu artinya ini ya. Jadi maha suci dari segala kurangan. Jadi no limitation, dia bilang no restriction, tidak terbatas. No limitation itu tidak terbatas oleh ruang ya, terbatas oleh waktu, tidak kurang, tidak ada kekurangan apapun dalam wujud Allah. Segala kesempurnaan yang mungkin kita bayangkan itu Allah punya. Jadi Allah ada di mana? Allah ada dalam diri kita, di luar kita, di mana-mana Allah ada. Jadi kalau kita bermaksiat itu bermaksiat di dalam liputan Allah ya. Jadi tidak perlu saksi untuk gitu ya. Takut juga ngomong seperti ini, tapi emang nyatanya begitu. Ada dalam segala ruang dan waktu, pokoknya tidak ada suatu waktu atau suatu tempat di mana Allah itu tidak hadir. Tidak ada. Ya, beda dengan kita di sana nggak ada. Ya, wujud mutlak ada pada semua wujud terbatas. Jadi dalam semua wujud yang terbatas Allah hadir. Nah, kalau semua wujud yang terbatas dikumpulkan, itu tetap tidak bisa meliputi wujud Allah. Jadi memang ya begitu ya, Allah
Jadi itu pun masih kayaknya juga masih jauh dari jadi gambaran yang sebenarnya ya. Jadi kebergantungan kita ya, kebergantungan wujud yang terbatas ini terhadap wujud mutlak itu memang hampir ya tidak bisa dibayangkan. Jadi kita benar-benar bergantung sekali ya, kita rasakan ya, kita ini setiap saat dalam bahaya, segala macam bahaya mengintai segala macam. Jadi makanya tapi kita menginginkan kesempurnaan ya kan. Kita mau ada di dalam diri kita itu ingin kesempurnaan. Nah itu makanya ini salat itu kira-kira seperti itu ya. Ya ini teksnya ya. Wa illatuhu ya. Jadi dan jadi lakinahu wujudu zaitun ala dzati ardiyan lahu ya. Wa kullu aradin ma'lulun bidarurah wa wujuduhu ma'lul. Kita bahas dulu ya. Alian yang pertama ini wajibul wujud adalah mahiyahnya adalah iniyahnya ya. Wajibul wujud bermakna dalam arti bahwa tidak ada mahiyah baginya, tidak ada selain tidak ada mahiyah selain dari wujudnya yang khusus. Walika annahu law kana lahu mahiyah, dan ini disebabkan kalau dia punya mahiyah mahiyatun wa zatun wa ra'a wujudihil khasabi, kalau dia sekiranya punya mahiyah maka wujudnya itu adalah zaid terhadap mahiyahnya dan merupakan arad, artinya wujudnya itu merupakan arad. Wujudnya merupakan arad bagi mahiyahnya. Dan setiap arad itu adalah harus punya sebab. Ya kan, tadi sudah arad itu untuk menempel pada zat itu harus ada sebab. Ya. Terus, nah ini sebabnya itu apa? Ya ini yang akan dibahas. Jadi sebab-sebabnya itu apa? Itu kemungkinan sebab itu yang akan dibahas dalam alinea kedua ini ya. Dan kalau ilahnya itu imma mahiyah atau ghairuha, jadi penyebab wujud itu hadir dalam mahiyah Allah ya kan, maka wujudnya itu kehadiran wujud dalam mahiyah itu bisa disebabkan oleh mahiyah itu sendiri atau selain dari mahiyah ya kan. Ya. Fa in kana illatuhu mahiyatuhu ya. Kalau sekiranya penyebabnya itu adalah mahiyah itu sendiri, mahiyah Allah tadi itu. Wal illatu mutaqaddimatun ala ma'luliha. Maka illah itu si mahiyah tadi itu harus mutaqaddimatun, harus lebih dahulu ya. Mutaqaddimatun itu terdahulu, lebih dahulu. Qadim artinya dahulu ya. Dia si mahiyah tadi itu harus mendahului wujudnya ya kan. Bil wujud bil ma'lul wal illatu mutaqaddimun alal ma'lulihi bil wujudi bid darurah, bil wujudi bid darurah. Jadi mahiyah itu harus mendahului dari wujudnya bid darurah ya, secara aksiomatis. Kenapa? Karena penyebab harus lebih dahulu dari sebabnya. Kanat mahiyah itu mutaqaddimun alaihi
bil wujud, maka mahya itu harus mendahului dari wujud. Wa taqaddumuha alaihi, dan mendahulinya itu imma bihadzal wujud, bisa karena wujud, wa lazimuhu taqaddumu syai'un ala nafsi wa huwa muhal. Dan kalau yang mendahului mahiyah tadi itu adalah wujudnya itu sendiri, gimana itu? Maka dia mendahului dirinya sesuatu atas dirinya sendiri ya. Lazimnya melazimkan bahwa mendahulukan sesuatu atas dirinya sendiri, dan itu adalah muhal. Nggak masuk akal ya. Jadi kalau wujud Allah hadir dalam mahiyah disebabkan oleh mahiyahnya, ya kan? Ya. Nah, mahiyahnya itu harus lebih dahulu ada, ya kan? Nah, terus karena dia ada kan harus wujud mahiyah tadi itu. Nah, wujudnya itu bisa ada oleh wujud, wujudnya mahiyah tadi itu bisa ada oleh wujud Allah sendiri. Jadi ini maka melazimkan bahwa wujud Allah mendahului dirinya sendiri, dan itu adalah muhal. Nah, silakan direnung-renungkan, kira-kira begitu ya. Wa imma, atau biwujudin akhar, atau dia disebabkan oleh wujud yang lain. Jadi wujudnya, jadi ada mahiyah ditembali oleh wujud. Nah, wujud ada mahiyah Allah tadi ini ya, ditambah kemudian ditembali oleh wujud Allah. Nah, wujud Allah ini sekarang disebabkan oleh wujud yang lain, bukan oleh mahiyahnya sendiri. Nah, kalau disebabkan wujud yang mana? Nanak tulu ya, kalama ilaihi wa yatasal salu, maka ini kejadiannya akan berulang untuk dirinya sendiri. Jadi maksudnya gini, jadi pertanyaan yang sama ini akan berulang pada kasus ini. Nah, jadi kalau dia disebabkan oleh wujud yang lain, maka wujud yang lain tadi itu akan akan menyebabkan pertanyaan yang sama, akan menghadirkan pertanyaan yang sama ya. Wujud yang lain tadi disebabkan oleh apa gitu. Maka ini adalah tasalsul ya, berulang-ulang ya. Maka itu tasalsul, dan tasalsul itu batil ya. Baik. Iya. Dia tasalsul, dan itu tasalsul adalah batil. Wa in kanat alaihi ghairu mahiyah, dan kalau ilahnya itu bukan mahiyah, oke, kalau sekiranya sebabnya itu bukan mahiyah, fayakunu ma'lulan li ghairi, kalau dia disebabkan oleh yang lain,
tadi kan kita naik lagi ya. Tadi dia disebabkan oleh, maka wujudnya itu disebabkan oleh mahiyanya sendiri atau disebabkan oleh yang lain. Nah, kalau dari sebab oleh mahiyah tadi ada dua cabang. Dia disebabkan oleh mahiyah atau dengan atau wujud yang lain. Mahiyah tadi disebabkan oleh mahiyah sendiri atau oleh wujud yang lain. Nah, sekarang kita kembali ke cabang yang pertama, yaitu yang disebabkan oleh selain mahiyah. Wa yakunu ma'lulan li ghairi, maka dia disebabkan oleh, benar-benar disebabkan oleh yang lain ya. Nah, tadi kalau tadi mahiyahnya yang disebabkan oleh yang lain, nah sekarang wujudnya itu sendiri disebabkan oleh yang lain. Wa dzalika yunafi wujubul wujud ya. Maka kalau dia disebabkan oleh yang lain, nah ini baru kita bisa bilang bahwa itu menafikan mengingkari wajibul wujud. Nah, kalau disebabkan oleh mahiyah sendiri itu tidak bisa dikatakan mengingkari wajibul wujud. Nah, kalau disebabkan oleh lain baru dia bisa dibilang ini baru tidak sesuai wajibul wujud bidzat. Ya, gitu. Wa qad tabayyana dzalika, maka jelaslah bahwa dengan hal ini annal wujubu bidzati wasfun muntazaun min haqqi min min haqqi wujudil wajib ya. Maka wajibul bidzat adalah suatu sifat yang dipersepsi ya, muntazaun itu dipersepsi dari hakikat wajibul wujud ya. Kasyifun an kauni wujudi bahtan ya. Ini adalah merupakan sifat ini adalah Nah, ini yang diterangkan panjang lebar oleh Syekh Somali. Dia adalah wajib wujud dan merupakan penjelas dari an kaunil wujudi bahtan, dari kondisi wujud yang bahtan. Bahtan ini adalah mahat, murni, absolut, sederhana, itu fi ghayatis syiddah, dia dalam kondisi yang paling sempurna ya. Syiddah itu sangat, ghayah itu puncak, dalam puncak kesangatan, puncak kesempurnaan. Ghairi mustamilin ala jihadin adamiyah, jadi dia tidak mustamilin tercakup ya atas jihad itu arah, adamiyah itu ketiadaan. Jadi maksudnya dari sisi ketiadaan. Jadi tidak ada ghairi itu tidak ya. Jadi tidak ada sisi adamiyah dalam wujud Allah. Adamiyah, tidak ada sisi ketiadaan dalam wujud Allah. Sisi ketiadaan mungkin tiada ilmu, tiada mampu, tiada apalagi, tiada hidup, atau wujudnya kurang hidup misalkan ya, ilmunya kurang dikit apa gitu. Pokoknya ya kurang-kurang itu kan karena adamiyah ya, karena kekurangan dalam satu sisi, tidak punya dalam satu hal, atau kurang, punya tapi kurang. Nah itu adalah jihah adamiyah maksudnya. Jadi nah itu semua Allah itu tidak ada. Nah maksudnya subhanallah itu kira-kira kayaknya maksudnya begitu ya.
Jadi kadang-kadang kesempurnaan itu mudah diterangkan dengan tidak, ya. Ya, sempurna artinya tidak ini, tidak itu, tidak kekurangan begitu ya. Makanya sifat negatif itu juga penting untuk dipahami, melengkapi sifat-sifat pemahaman kita mengenai sifat-sifat positif. Lau ishtamala ala syai'in minal adam, kalau dia sekiranya mempunyai sedikit kalau dia mencakup sedikit dari sifat Adam tadi itu, punya sisi ketiadaan, hurrima kalian ya, kamal, jadi maka wujudi alladzi fi muqabilih, maka dia tidak kamalil wujudi ya, tidak sempurna haroma, kamalul wujudi. Kalau haroma dia baca kalamalul wujudi, haram dia haram menjadi wujud yang sempurna, kamalil wujudi alladzi fi muqabilih, yang itu sebagai lawan dari punya ketiadaan tadi itu. Fakanat datuhu muqayyadatun bi'adami, maka kalau dengan demikian maka zatnya itu adalah muqayyad, terhubung dengan ketiadaan. Falam yakun wajiban bidzat, maka dia tidak menjadi wajib bidzat sirfan lahu, sirf itu murni, kulla sirfan lahu kulla kamal ya. Maka dia tidak sirf, tidak murni, dan tidak sempurna, secara tidak sempurna ya, tidak mencakup semua kesempurnaan ya. Ya, ini semua usaha untuk menggambarkan wujud Allah ya, wujud wajib. Ya, itu Ustaz Somali itu kayaknya membahas bab ini dengan lebih detail ya, bisa dilihat videonya. Ya, itu kira-kira yang bisa Bapak sampaikan ya. Ada komen? Enggak? Oke, kalau enggak, baik, kita tutup dengan baca alhamdulillah dan doa faraj dan selawat ya. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma kun waliyikal hujjati binil hasan, salawatuka alaihi wa nabai fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah wa liyana hafidha wa qaidan nasira wa dalilan aina hatta tuskinahu ardaka ta'an wa tumatti'u fi tawila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahil alamin. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.